Telah hadir jamu herbal Sangkuriang. Jamu herbal dari toga yang efektif untuk membantu proses penyembuhan untuk penyakit prostat, ambeien, batu ginjal, darah tinggi, mah, liver, jantung, kencing manis, dan lain-lain. Di sini Mbak Tati Dayang Sumbi menginformasikan ke seluruh masyarakat yang sekarang lagi nonton bahwa informasi ini sangat penting sekali. Di mana yang dulu jamu Dayang Sumbi sekarang sudah ganti izin edarnya dengan jamu Sangkuriang Mbak Tati Dayang Sumbi. Di mana dua produk ini sama, baik mutu, kualitas maupun ramuannya. Anda sakit? Jamu Sangkuriang Mbak Tati Dayang Sumbi obatnya. Selamat sore saudara, senang sekali saya Satiko Utama kembali menjumpai Anda dalam acara Solusi Sehat. Dan pada kesempatan sore hari ini kita telah ditemani oleh perusahaan jamu Dayang Sumbi, namun nanti ada yang berbeda pada kesempatan sore hari ini. Dan nanti kami juga membuka telepon di 6707500 dan tema kita pada kesempatan sore hari ini adalah perpaduan pengobatan dari toga dan akupuntur sebagai alternatif proses membantu penyembuhan yang handal untuk saat ini. Karena bagaimanapun juga sekarang itu banyak orang yang haus akan bagaimana teknik-teknik pengobatan yang memang bagus dan juga bisa mengimbangi antara medis dan juga tradisional, nanti bisa diperpadukan jadinya seperti apa. Baik, dan sebelum kita berbicara jauh terkait dengan apa itu tadi nanti yang namanya akupuntur dan toga apa saja nanti yang penting buat tubuh kita, langsung saya sapa. Halo Mbak Tati, apa kabar? Kabarnya baik Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua masyarakat yang ada di kota Semarang, juga ada di semua Jawa Tengah yang sekarang lagi melihat kita lagi siaran. Mudah-mudahan di hari ini kita bersama saya dengan putra saya ini akan membahas sesuatu yang sangat bermanfaat tentunya. Lain daripada yang lain seperti biasanya. Lain daripada yang Dayang Sumbi yang biasanya, tapi masih satu keluarga dengan Dayang Sumbi. Karena Mbak Tati ini adalah putra keempat dari Pak Isnandar, yaitu adalah pemilik dari perusahaan jamu Dayang Sumbi. Di sampingnya langsung ada Mas Fajar Nugroho WH, AMD AKP. Beliau ini adalah cucu dari Pak Isnandar sendiri, dan beliau ini adalah tadi profilnya itu D3 Akupuntur. Nah, mungkin bisa disapa langsung Mas. Ya, selamat sore untuk pemirsa TVRI Semarang. Memang saya kuliah D3 Akupuntur di Surabaya. Saya awal masuk tahun 2008 dan lulus tahun 2011. Tapi tahun 2008 saya sudah praktek karena apa? Ibu saya sendiri akupunturis. Dan semenjak itu saya, mohon maaf bukannya sombong Mas ya, saya nangani per bulan itu 50 pasien. Jadi 5 tahun saya geluti sudah ribuan pasien saya tangani dengan berbagai keluhan. Nah sebenarnya banyak pasien yang tanya, apa itu sih akupuntur? Nah nanti akan kita bahas ya Mas, nanti terkait dengan itu semua. Baik. Jadi jangan sekarang karena biar penasaran juga di rumah, dan nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di 6707500 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di sini terkait dengan pengobatan Dayang Sumbi dipadukan dengan akupuntur nanti seperti apa. Mungkin Mbak Tati juga bisa menjelaskan. Ini mungkin apakah ini produk baru dari Dayang Sumbi atau memang sudah lama dan mungkin baru kita perkenalkan sekarang? Karena gini, kita di sini tuh 5 saudara ya Mas, dan cucunya Pak Isnandar itu 24. Sedangkan kita tuh punya regenerasi. Dari sini regenerasi saya harus lebih modern daripada kita. Dari sini saya kenapa putra saya ini saya masukkan ke akupuntur, karena di situ ada suatu pendidikan 50% adalah kedokteran. Jadi kita harus mengenal anatomi. Jadi sebagai pengobat alternatif, kita harus paham anatomi tubuh manusia. Karena apa? Segala sesuatu penyakit yang timbul itu sebab akibat, Mas. Sebabnya apa? Akibatnya kok stroke. Sebabnya apa? Tensinya kok tinggi. Sebabnya apa? Kok kepala pusing. Sebabnya apa? Kok kelihatan beliur. Ini semua ada sebab akibat. Disinilah dasar-dasar anatomi yang harus kita pahami. Jadi kita di sini bukan asal-asalan ngasih komposisi jamu. Nah di sini jamu Dayang Sumbi itu udah betul-betul terjamu, udah dikenal ya. Udah dari tahun 2000 atas nama Dayang Sumbi. Saya waktu itu mendampingi Pak Isnandar. Dengan waktu itu ada ibu juga almarhum ya. Jadi saya berpikir Dayang Sumbi harus ada satu langkah ke depan. Tidak hanya jamu betul. Karena sekarang tuh kondisinya baik kedokteran apapun itu alternatif udah bermunculan dengan bahas bahwa kedokteran bisa dengan akupuntur. Kenapa tidak dengan jamu Dayang Sumbi? Karena saya sendiri melihat bahwa jarum akupuntur tidak ada obatnya, Mas. Betul-betul ada satu ke titik meridian di mana salah satu itu nanti akan merubah seseorang menjadi akan lebih baik lagi, apalagi dengan meminum jamu Dayang Sumbi. Nanti diterangkan sama anak saya mengenai itu akupuntur dengan jamu Dayang Sumbi. Nah Mbak, untuk akupuntur sendiri di Dayang Sumbi ini apakah sudah lama sebetulnya? Sebetulnya kalau anak saya ini lama dengan saya. Jadi kalau ada Mbak Tati mesti ada akupuntur. Berarti kalau ada Mbak Tati ada akupuntur. Karena akupuntur tidak semudah orang saya ada pasien konsul.
Mbak Tati saya ada keluhan di begini akupuntur. Ada yang tidak boleh Mas. Jadi satu paham mana yang di akupuntur dan mana yang tidak. Nah ini ya Pak, yang tidak Iya, boleh tentunya. betul, Bisa karena di dibahas. sini kayak pembengkakan itu nggak boleh, kayak jantung, corona apa ya, itu harus titik mana yang dikasih. Jadi saya harus tahu betul, karena di sini yang pernah sekolah di akupuntur itu saya. Jadi kalau putranya Pak Isnanda itu yang di akupuntur itu saya. Karena memang saya waktu itu sama Dokter Fanani, beliau sekarang adalah kepala Badan POM di Batam, itu mengatakan Mbak Tati, sampean kuliah, sampean kejar di AS Akupuntur, Akademi Akupuntur Surabaya. Saya nanti plus untuk sampai saat itu bukan dari kedokteran, tapi sampai harus paham tentang anatomi tubuh manusia. Dinilai saya akhirnya terikat. Saya waktu itu kuliah, Pak Isnanda sini siaran saya nggak ikut, tapi minggunya saya ada. Nah dari situ saya setahun, alhamdulillah saya lulus anatomi ya. Saya berpikir kenapa tidak anakku kok gak masukkan ke akupuntur, gitu loh. Dari sini ada satu komitmen. Jadi alhamdulillah saya keliling Jawa Timur, Jawa Tengah, yang di akupuntur banyak sekali yang bagus hasilnya gitu loh Mas. Gitu ya, Mbak. Betul. Berarti kadang-kadang sesuatu yang penyakit yang tidak bisa ditangani dengan mungkin dengan jamu, tapi bisa ditangani dengan akupuntur dan bahkan bisa dimix antara jamu dan juga akupuntur jadi satu ya Mbak ya. Betul. Nah, ini nanti Mas Fajar yang membahasnya, karena beliau itu yang lebih paham banget. Oke, gitu loh. mungkin kalau kita membicarakan Mbak Tati, benar gak sih Mbak Tati itu benar-benar sekolah di akupuntur? Iya. Mungkin ya. Nah ini dia, ternyata Mbak Tati juga memiliki ini dia yang bisa jadi Dulu bukti bahwa waktu belum jilbab. ini tahun 2007 kayaknya. Tahun 2007 ini Mbak Tati ternyata sudah sekolah di akupuntur. Dan memang benar-benar ini bukan cuma hanya sebatas penghargaan, tapi memang ini adalah usaha yang dilakukan Mbak Tati bagaimana bisa jamu Dayang Sumbi ini bisa berkembang lagi dan bisa memiliki sesuatu yang lain, tidak hanya jamu dan jamu ya Mbak ya. Seperti itu. Mungkin saya akan ke Mas Fajar. Bagaimana Fajar keterkaitan antara Dayang Sumbi dengan akupuntur untuk pengobatan sesuatu penyakit? Kita ngomong akupuntur dulu Mas ya. Oke, bisa dijelasin. Akupuntur merupakan pengobatan yang tujuannya untuk melancarkan. Dan itu sudah diakui oleh dokter dan sudah diteliti dan sudah melalui organisasi-organisasi dunia, contoh WHO, NIA, AAMA ya. Nah, apa sih yang bisa diterapi dengan akupuntur? Dari terapi kecantikan bisa, permasalahan pertumbuhan anak bisa, penyakit dalam bisa, keluhan saraf, bahkan masalah kejiwaan pun bisa. Bahkan masalah kejiwaan pun yang selama ini hanya orang bisa tahu dibawa ke rumah sakit jiwa kan? Nah, karena di dokter sana ternyata di daerah Surabaya itu rumah sakit itu kombinasi antara obat dan akupuntur dan hasilnya bagus. Iya, dan itu teman saya sendiri. Nah, ini apa hubungan antara akupuntur dan herbal? Contohnya gini Mas, misalnya akupuntur tuh jalan ya, dan herbal itu adalah kendaraan, betul ya? Kalau jalannya sempit, apakah kendaraan ini cepat melaju? Kan nggak bisa. Nggak bisa. Nah, dengan adanya akupuntur, jalan yang sempit itu diperlebar sehingga reaksi jamunya lebih cepat. Makanya dengan kombinasi antara akupuntur dan jamu ini, ya itu satu paket, dua paket perubahan itu lebih kelihatan. Jadi seperti itu, Mbak. Iya. Berarti memang di mix itu sekarang jadi lebih bagus ternyata akupuntur sama jamu Dayang Sumbi dan di sini apalagi kalau kita mau akupuntur, seandainya kita mau akupuntur terkait dengan penyakit tertentu, dan di Dayang Sumbi pun juga ada obat pendampingannya pun juga obat memang khusus juga untuk satu penyakit itu, tidak satu ramuan untuk macam penyakit kan sekarang juga macam banyak kan Mbak, untuk satu ramuan untuk berbagai macam penyakit juga seperti itu juga ada. Di dalam ilmu akupuntur itu mempunyai namanya jam tubuh organ, di mana organ-organ ini lebih aktif di jam-jam tertentu untuk yang lagi dengerin dan di waktu-waktu tertentu. Contoh dari jam 3 pagi sampai jam 5 pagi itu jamnya paru-paru. Nah, jam segitu paling bagus untuk bangun langsung bekerja, langsung ibadah ya. Karena apa? Oksigennya bagus. Karena oksigennya bagus, paru-parunya aktif sehingga paru-paru lebih menampung oksigen lebih banyak. Sehingga otak kita kaya oksigen. Makanya orang zaman dulu daya ingatnya kuat. Oh gitu. Jam 80-an ya. Berarti nah, anak sekarang usia sekarang ya jam 6 baru bangun. Logikanya aja, kenyataannya aja. Sekarang pasti daya ingatnya berkurang. Saya aja jam 3, jam 4 baru tidur malah Mas berarti. Nah, itu sangat pantesan tadi ngantuk tadi mungkin karena juga kurang oksigennya kurang. Nah, terus dari jam 5 sampai jam 7 itu jamnya usus besar. Rata-rata kita BAB. Sebaiknya makan yang sifatnya kayak buah-buahan seperti pisang yang matang sama air hangat ya. Terus dari jam 7 sampai jam 11 itu jamnya pencernaan. Nah, jam segitu wajib makan. Biasanya kalau orang telat makan jam segitu kumat. Berarti Bang wajib jam 7 sampai jam
11 tuh memang harus makan. Iya, pokoknya. karena lambung ini lagi bekerja, Lagi lagi bekerja. kuat-kuatnya ya. Terus dari jam 11 sampai jam 1 itu jamnya jantung. Nah, Jantung. mumpung jantung lagi aktif, hindari tidur, berhenti tidur. Biasanya kan Iya. Jadi harus jam-jam siap. tidur siang biasanya jam gitu. Karena dokter bilang hindari tidur siang, itu maksudnya dari jam 11 sampai jam 1. Kenapa? Kalau kita tidur jam segitu, penyakit mudah datang. Oh. Ya. Nah, orang zaman dulu, ya, orang zaman dulu kalau tidur sebelum duhur pasti dimarahin. Kalau Betul nggak? zaman dulu. Iya. Baru boleh tidur jam 1-nya. Ya kan? Karena dari jam 1 sampai ketemu jam 3 pagi lagi, itu semua jamnya penyaring. Jamnya ginjal, jamnya kandung kemih, jamnya empedu, Bekerja jamnya semua. liver ya. Ini sebaiknya makanya sifatnya yang tidak usah berkarbohidrat ya, yang gampang dicerna aja dan air putih saja. Kebanyakan penyakit terjadi adalah sering makan goreng-gorengan, pengawet, penyedap, pemanis, 5P, pengawet, yang Lima P namanya tadi ya. ya. 5P. Itu di sore di malam hari. Ya, terus air putihnya kurang rutin, Mas. Nggak ada ceritanya makan sate kambing pagi hari, siangnya stroke tuh nggak ada. Besoknya biasanya. Biasanya sering terjadi makan sate kambing malam hari, ada acara pernikahan, pagi-paginya kena stroke. Itu pasti. Pasti. Karena apa? Habis makan tidur. Untuk yang tensi tidur. tinggi. Jadi hati-hati. Berarti harusnya makan sate pun tuh ada jadwalnya berarti harusnya waktunya. Sebaiknya. Tapi ingat, tapi kan setiap tubuh kita kan berbeda-beda. Berbeda-beda. Nah, lebih baik daripada itu terjadi, kita kan harus menjaga. Ya kan? Karena apa? Sehat itu sangat mahal. Oke, tadi Mas Badar juga bilang bahwa jangan lupa sampai minum air. Nah, sebetulnya air sendiri itu kita itu minumnya itu apakah selang 2 jam, 3 jam, 4 jam atau baru kita ada pokoknya udah deh gembleng aja satu hari pokoknya 8 liter gitu Nah, aja. gini Mas, secara filosofi atau agama, tubuh itu terbuat dari tanah. Oke. Betul kan? Nah, kita nggak jauh beda dengan tanaman. Ibaratnya tanaman sekian, ya tanaman sekian. Kita kasih 1 gelas. Tunggu lagi 1 jam, 2 jam. Kasih lagi 1 gelas. Apakah pertumbuhannya bagus? Bagus kan? Bagus. Tapi kalau tanaman sekian, kalau dikasih 1 ember, biur, mati enggak? Mati dia dan air pun juga. Nah, kita sama. Air putih yang betul adalah rutinnya, bukan banyaknya. Kita minum lebih baik 1 jam atau 2 jam 1 gelas. Oh Ya. gitu. Jadi Baik. di sini kita hadir memberikan solusi yang terbaik. Bukan berarti kita tuh mau menentukan beli aja jamu, beli aja tidak. Karena di sini juga kita udah memberikan bermacam-macam alternatif. Dengan datangnya keluarga saudara saya baik Semarang, Tegal, Kendal dimanapun nanti yang saya akan konsultasi, ini ada 1% adalah proses sembuh. Benar nggak? Ini ada satu karena dia yakin datang ke saya. Berarti saya ada 1% udah sembuh dia karena udah ada niat ikhtiar. Ya kan, di sini juga kan Pak Isna udah menyiapkan buku. Ini udah sering dikatakan sama Mbak Tini, 1000 satu adalah buku pinter untuk diri kita ya. Ini bermacam-macam tanaman toga bisa dibuatkan komposisi jamu, ya bisa dibeli besok atau di agen-agen yang udah saya bacakan tadi. Dan yang perlu gitu diingat loh. lagi adalah ketika ketemu Mbak Tati tidak harus membeli jamu, tapi bisa Iya. konsultasi bagaimana untuk mencari titik atau solusi, Solusi seperti yang apa sih terbaik, ketika betul. seorang Karena apa, Mas? penyakit seperti ini. Sembuh itu pada diri pasien sama Tuhan atau Allah, ya. Kalau dari sendiri adalah keinginan kuat memang untuk sembuh. Positif, semangat ya. Kalau diri kita nggak semangat, akan terjadi CFG, hormon CFG. Hormon CFG adalah hormon di mana imun kita makin lama makin drop. Makanya kalau orang sakit timbul stres, itu nggak tambah sembuh, tambah parah. Tambah sakit, Iya, tambah lagi. karena sangat pengaruh emosi itu. Contohnya nih, gembira itu ke jantung. Nah, Ya. yang terlalu gembira banget, hati-hati dengan organ jantung. Kalau terlalu senang banget. Contohnya gampang gini Mas, anak kecil nggak boleh ketawa malam-malam, susah tidur. Betul, karena jantungnya aktif. Nah, terus kalau stres itu pengaruhnya ke pencernaan. Nah, ingat-ingat untuk Ya. saudaraku yang sekali lagi Makanya orang yang nyaksiin. muda mah itu karena apa? Stres juga. Terus orang stres juga biasanya perut tambah besar. Stres itu ya. bukan gila loh ya, tapi banyak beban permasalahan yang pikiran. harus dihadapi. Nyerangnya tuh langsung sini ya Mbak Ke ya. lambung. Ayo sampai stres Terus lan kena. kalau sedih, Sudah Mbak sampai tipus. kalau sedih itu pengaruhnya ke paru-paru. Makanya ada orang nangis sampai tersesak-sesak. Terus kalau orang takut itu ke ginjal. Makanya ada yang sampai takut sampai terkencing-kencing, ya kan? Berarti kalau saat sedih megang hati itu salah ya. Terus kalau marah itu pengaruhnya ke liver. Makanya kalau ada orang yang marah, coba tanyakan. Kalau orang Pasti darah di ulu hatinya ulu hati sakit. itu berdedek, apa ya, penuh rasanya. Nah, emosi sangat pengaruh ke organ tubuh kita bila mana terlalu sering dan terlalu berat emosinya. Dalam arti terlalu apa ya? Parah lah ya, dalam arti gitu. Ya, jadi kita harus paham banget. Kita kalau pengen sehat, carilah sesuatu pengetahuan tentang kesehatan itu sendiri. Nah, ini Jangan dia. asal katanya, katanya dan katanya. betul. Nah, ini informasi Mas dari Dinas Kesehatan Pusat dari Jakarta
menginformasikan bahwa anak usia 2 tahun saja itu sudah kena diabetes tipe 1, Mas. Nah, ini ada diabetes tipe 1. Sebenarnya itu diabetes itu ada berapa tipe sampai Mas? Ada 2 tipe ya. Ada 2 tipe. Pertama dari pola makan, yang kedua dari keturunan. Penyakit semakin parah mungkin karena usia juga pengaruh, lamanya penyakit juga pengaruh, sehingga membutuhkan waktu. Tidak ada ceritanya tradisional instan, tidak ada. Iya. Apalagi kalau namanya herbal nggak mungkin langsung bisa sembuh ya Mbak ya. Ya, apalagi Herbal itu sekarang pelan-pelan tapi memang pasti. Alhamdulillah agen saya banyak yang jadi dokter loh ya. Jadi dokter Agus Tulung Agung itu adalah dokter umum juga menjadi agen Dayang Sumbi. Berarti Dayang Sumbi ini adalah bisa di-mix dengan Dr. Mojokerto. Alhamdulillah Dokter Indra tuh malah dia tuh dokter spesialis THT. Dia juga kepala rumah sakit di Blitar ya Mas. Betul. Itu memang berinteres dengan jamu Dayang Sumbi. Jadi sekarang alhamdulillah untuk jamu Dayang Sumbi bisa kerjasama dengan dokter-dokter. Dan mereka memang ngambil komposisinya produk jamunya dari jamu Dayang Sumbi. Ini satu kebanggaan tersendiri. Berarti ini memang kabar bagus bahwa jamu itu bisa sejalan dengan medis juga, Iya, ya Mbak ya. betul. Apalagi juga banyak sekali dokter Jadi juga yang sudah untuk menjadi agen kayak juga. sakit prostat, batu ginjal, diabetes, darah tinggi, ayo kita herbal dulu. Ya, jadi segala sesuatu memang betul operasi itu jalan pintas, jalan terakhir. Tapi yang lebih baik coba kita cari sesuatu yang alami dulu dengan tubuh kita. Tubuh kita tuh alami. Kita tercipta dari tanah. Oke. Awal dari agama Islam kan ya, manusia tercipta dari tanah, perempuan tercipta dari apa? Tulang rusuk. Laki-laki kan gitu kan ada lagunya. Nah kenapa? Tanah ini menghasilkan apa? Tanaman. Kita meninggal, arwah kita melayang, tubuh kita menjadi pupuk. Nah ternyata ada dari organ tubuh kita. Kalau kita sakit, tanaman itu hasilnya. Yang penting satu ditelateni. Kedua hindari pola makan yang nggak boleh. 5P, penyedap, pewarna, pemanis, pengawet, penggorengan lebih dari 2 kali. Cintailah tanaman toga, taman, obat, keluarga. Karena apa? Tanaman ini berkhasiat tinggi sekali dan itu adalah kekayaan khas Indonesia. Yang harus kita junjung tinggi. Nah, sekarang Mas, gitu. temulawak itu kan khas Indonesia ya. Tapi mohon maaf, sekarang jadi hak patentnya Malaysia, Mas. Kita harus prihatin ya, tapi sesuatu yang setidaknya harus kita, sebagai bangsa Indonesia kita menginginkan jamu ini meningkat di tingkat internasional. Bagaimana caranya? Kita bersama-sama sebagai bangsa Indonesia mencintai tanaman toga ya seperti ambeien daun ungu, itu bisa mata bukan kitolot ya kan. Terus apa namanya? Kita kencur. Kencur itu bagus sekali selain untuk bau badan, bau mulut, untuk tenggorokan, paru-paru dengan lambung. Suara ya Mbak ya tenggorokan. Kencur itu diambil, cuci bersih, kita emut kayak permen. Kemana-mana, jadi gantinya permen. Itu secara tidak langsung membantu proses penyembuhan dalam tubuh kita. Gampang banget. Mbak Tati, aku besok tuh nggak punya uang. Bagaimana Mbak Tati kalau nggak beli jamu? Nggak ada masalah. Yang penting datang cari solusi yang terbaik. Curhat bagaimana Mbak ini baiknya. Kalau mau beli bagaimana? produk saya kasih tak kasih resep. Bila mana ada rezeki bisa beli di agennya yang terdekat. Atau yang gitu. tadi yang Mbak, saya punya ada dana sekian, kita bisa yang membantu. penting-pentingnya dulu kita ambil bisa. gitu. Memang kalau jamu Dayang Sumbi itu Mbak per item. Karena banyak Mas kena diabetes, saya kena diabetes. Mas darah tinggi, saya darah rendah. Gak mungkin dong satu dus sama kita Satu minum. sama. Mungkin sama sembuh aku tambah drop. Nah, ini per item. Jadi jamu Dayang Sumbi itu komposisi Mas. Berarti benar kan Mbak, saya tadi bahwa sekali Bang, jamu Dayang Sumbi ini adalah bukan jamu yang satu untuk segala macam penyakit, tapi Tidak. satu per item. Per jamu item itu adalah satu komposisi. penyakit. Jadi ada sampai 5 item. Misalnya saya diabetes, ada darah tinggi, darah rendah, darah tinggi, mas, saraf, mamanya terus asam. Berarti kan 5 dus nih. 5 dus dioplos jadi satu komposisi, simpan di toples. Setiap minum 1 sendok makan dari toples tadi, masukkan ke gelas, air hangat setengah gelas udah diminum. Dalam satu komposisi itulah semua 1 sendok itu untuk ke semua sakit. Dengan catatan rubah pola pikiran. Kalau bilang aku mau minum jamu, mesti ada keterpaksaan. Ganti bilang aku tak ngombe kopi, tapi kopinya kopi jamu Dayang Sumbi. Beda kan?